Baik, saya Walia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Minhasa Mami dengan NIM 621 142 1065. Next. Next. Ya, tema maksud saya kali ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang ada di sepak bola Indonesia, yaitu permainan sepak bola gajah. Next. Nah, ini adalah salah satu berita yang terjadi di berita ini terjadi di gelaran PON ya, PON ke-20 tahun 2021. Dugaan sepak bola gajah Papua, PON Papua Kaltim versus Aceh. Next. Ya, istilah sepak bola gajah ini kembali heboh selesai laga pamungkas di grup C antara Aceh dengan Kalimantan Timur pada PON Papua ke-20. Hal tersebut terjadi karena salah satu gol dari tim Aceh itu dianggap kontroversial. Dan hasil dari pertandingan tersebut meloloskan Aceh dengan Kalimantan Timur, yang mengakibatkan Sulawesi Utara yang sebelumnya berpeluang besar lolos ke babak 6 besar harus terhenti. Next. Nah, sebelumnya sepak bola gajah itu apa sih? Nah, istilah sepak bola gajah ini muncul pada tahun 1988, tepatnya pada pertandingan antara Persebaya melawan Persipura dalam kompetisi divisi utama Perserikatan tahun 1987 dan 1988. Nah, pada pertandingan kali ini Persebaya sengaja kalah 12-0 dari Persipura. Ini merupakan instruksi dari sang manajer, karena ini bisa dibilang balas dendam terhadap PSIS Semarang pada kompetisi tahun sebelumnya. Pada saat itu, pada kompetisi sebelumnya Persebaya dikalahkan di partai final oleh PSIS Semarang. Dan wasit yang memimpin pertandingan tersebut berasal dari Lampung. Dan daerah Lampung terkenal dengan gajah ya. Dan gajah tersebut mempertunjukkan sebuah sepak bola gajah. Dan next. Nah, ini adalah faktor terjadinya sepak bola gajah. Yang pertama, dari individu, pemain, atau wasit itu sendiri. Nah, biasanya kalau terjadi faktor individu ini, ada suatu pemulus atau pelicin untuk para pemain dan wasit ini. Dan ya, kalau wasit sudah diberi pelicin atau pemulus, ya otomatis kalau individunya lemah ya dan perlu uang, itu akan menjalankan sesuai apa yang direncanakan oleh para mafia sepak bola ini. Terus yang kedua adalah untuk menghindari lawan yang berat. Nah, kasus ini pernah terjadi di gelaran Piala Tiger, atau kalau sekarang bisa dibilang Piala AFF ya. Saat itu sekelas timnas Indonesia sengaja kalah dari Thailand dengan skor 3-2. Dan golnya itu bunuh diri dari pemain Indonesia yang namanya adalah
Bentar. Mana ya? Bentar. Nah, Mushrid Effendi, dia adalah orang yang pertama sengaja melakukan gol bunuh diri dan membuat Thailand melakukan hal yang serupa, dan pada akhirnya skor dimenangkan oleh Thailand. Nah, karena Thailand itu menang, Thailand berhak bertemu dengan Vietnam. Pada saat itu Vietnam memang sangat ditakuti timnya, karena ya Vietnam sangat bagus, sangat keren lah sepak bola Vietnam itu. Terus yang ketiga adalah faktor balas dendam. Nah, pada gelaran pada gelaran pertandingan antara Persebaya melawan Persipura itu merupakan faktor dari balas dendam ya tadi yang saya jelaskan, karena Persebaya balas dendam untuk PSIS Semarang, karena pada kompetisi sebelumnya PSIS Semarang itu mengalahkan Persebaya di partai final, sehingga ini Persebaya sengaja kalah 12-0 dari Persipura agar PSIS Semarang itu kalah defisit gol, sehingga Persebaya berhak lolos dan Persipura juga lolos. Terus next, Mas. Nah, kemudian ini adalah cara untuk mengatasi sepak bola gajah. Ini menurut versi saya. Yang pertama adalah mengedepankan sikap yang sportif. Sikap sportif ini bisa dibilang sikap yang ksatria ya. Karena sikap sportif itu merupakan landasan bagi manusia untuk salah satunya adalah untuk sepak bola, cabang olahraga sepak bola ini. Terus yang kedua adalah berjiwa kompetitif yang tinggi. Nah, itu bisa diupayakan oleh individunya masing-masing agar setiap pertandingan, entah itu sparring ataupun pertandingan resmi yang memperebutkan gelar, itu harus berjiwa kompetitif yang tinggi. Terus yang ketiga, semangat menolak menyerah. Ini ya semangat itu harus perlu dilakukan untuk memenangkan sebuah pertandingan. Dan yang keempat adalah sanksi yang tegas. Ini salah satu upaya terakhir untuk mengatasi sepak bola gajah yang ada di Indonesia. Dengan sanksi yang tegas, diharapkan sepak bola gajah di Indonesia itu tidak ada lagi. Nah, cara-cara tersebut itu harus ditetapkan pada masing-masing individu. Karena jika setiap individu sudah baik, otomatis untuk mencapai target akan lebih mudah. Next. Nah, ini adalah track record sepak bola gajah di Indonesia. Yang pertama itu awal mula munculnya istilah sepak bola gajah. Itu divisi utama Perserikatan 1988. Yaitu Persebaya, antara Persebaya dengan Persipura. Nah, terus yang kedua adalah divisi utama 2014 PSS Sleman menghadapi PSIS Semarang. Nah, ini kelima gol dari kedua kesebelasan itu adalah hasil bunuh diri karena agar terhindar dari bertemunya dengan tim Borneo yang pada saat itu memang dianggap paling ditakuti, paling baik. Terus ini yang ketiga, Piala Tiger atau AFF 98 Indonesia versus Thailand. Ya, memang salah satu gol ini sengaja dari Indonesia karena kan terhindar dari bertemunya Vietnam di semifinal. Terus ini yang paling update, paling baru ini adalah dari PON
20 di Papua antara Aceh versus Kalimantan. Dan ini masih dugaan karena ya dugaan tersebut dari gol bunuh diri back Kaltim ya yang membuat mereka kedua tim lolos ke babak selanjutnya. Sementara Sulawesi Utara yang sebelumnya berpeluang besar untuk lolos itu harus terhenti. Nah, jadi ketika pertandingan Aceh dan Kaltim ini berakhir seri saja, Sulawesi Utara ini akan dipastikan lolos. Tetapi karena adanya gol bunuh diri ini, ya itulah yang memancing adanya dugaan permainan di dalam sepak bola di PON itu. Next. Ya, terima kasih. Itu saja paparan dari saya. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan kepada audiens. Boleh, silakan bertanya. Izin bertanya, Ya, silakan. apakah ada sanksi untuk pelaku sepak bola gajah? Itu pertanyaan saya. Langsung saya jawab ya. Boleh. Ya, apakah ada sanksi untuk pelaku sepak bola gajah? Ada sanksinya. Yang saya tahu itu pada gelaran PSIS dan PS Sleman itu salah satu pemain yang mencetak gol bunuh diri itu tidak boleh mentas di ajang sepak bola Indonesia. Dan itu berlaku untuk seumur hidup. Tidak boleh bermain sepak bola di Indonesia. Tetapi pada kasus tersebut ada suatu banding untuk menghapus untuk meringankan sanksi tersebut sehingga pemain yang kena sanksi tersebut itu bisa kembali merumput. Dan kalau sekarang ya berarti sudah melatih. Terus di taraf internasional yang pemain Indonesia itu juga sama, sanksinya tidak boleh bermain di sepak bola internasional. Contohnya tadi yang AFF ataupun ya event internasional lainnya lah. Seperti itu. Apakah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ya, selanjutnya ada lagi. Aku izin bertanya. Oh iya, silakan. Iya, izinkan saya bertanya atas nama Gigi Salman dengan NIM 621421063. Pertanyaan saya, kenapa dalam permainan itu yang Pinhat paparkan itu menggunakan kata gajah? Apakah sepak bola gajah itu menggunakan hewan gajah atau hanya sekedar istilah? Itu aja, terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya, Mas Hakiki. Ya, itu merupakan sebuah istilah saja. Seperti tadi yang saya jelaskan, istilah itu muncul karena pada pertandingan Persebaya versus Persipura itu dipimpin oleh wasit yang berasal dari Lampung. Dan Lampung itu kan ya identik ya dengan hewan gajah. Jadi seperti itu. Itu dikaitkan dengan asal daerah wasit tersebut. Gitu Mas Hakiki. Oh iya, paham. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Kayaknya Alifnya keluar Zoom-nya deh, nggak ada sinyal. Gimana? Tutup aja. Kesimpulan terus tutup. Iya, simpulan langsung tutup aja. Iya, boleh nggak apa-apa.
Ya udah, langsung aja kesimpulannya di sini. Sepak bola gajah merupakan sebuah istilah bagi sepak bola yang tidak berjalan secara murni, melainkan diatur skornya sedemikian rupa untuk mencapai kesepakatan yang sudah ada sebelum pertandingan dimulai. Dan diatur wasit seperti layaknya sepak bola biasanya. Istilah sepak bola gajah ini berasal dari wasit yang memimpin pertandingan divisi utama Perserikatan tahun 1988 antara Persebaya melawan Persipura dengan skor 12-0 untuk kemenangan Persipura. Dan wasit tersebut berasal dari daerah Lampung yang terkenal dengan pertunjukan sepak bola gajahnya, di mana skor diatur oleh pawangnya. Sehingga pertandingan tersebut dikaitkan dengan pertunjukan sepak bola gajah dari daerah asal wasit tersebut, yaitu Lampung. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi sepak bola gajah adalah dari individu pemain atau wasit itu sendiri, terus faktor selanjutnya untuk menghindari lawan yang berat, ya, dan faktor terakhir itu karena faktor balas dendam. Ya, kemudian cara untuk mengatasi hal tersebut adalah mengedepankan sikap yang sportif, berjiwa kompetitif, semangat menolak menyerah, dan sanksi yang tegas, ya, yang pastinya itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.